Wahid, ithnin, thalatha, iftahil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, balik lagi bersama saya. Masih di kisah eksklusif Sirah Nabawiyah nih, acara podcast Rumah Kisah. Langsung saja kita sapa Ustadz Khidir. Insyaallah. Ustadz, nah kita balik lagi nih. Khair ya? Bekhair. Masih di volume 3 kisah eksklusif dari Rumah Kisah nih. Nah. Episode ke-14 berarti Ustadz. Ya. Nah ini menarik nih Ustadz nih. Episode ke-14 ini hijrah kedua ke Ethiopia, Habasyah. Habasyah ya. Ini hijrah kan ya kadang sekali, kadang bisa dari kota kampungnya, ke Jakarta hijrah sekali. Ya. Nah ini hijrah lagi Ustadz nih ke Habasyah lagi nih Ustadz. Kok bisa Ustadz? Dan ke situ lagi. Sedekat apa ini dengan Habasyah dan apa yang melandasi bisa sampai dua gelombang itu ke Habasyah. Baik. Memang ini yang menarik, menarik sekali nih hijrah ke Habasyah ini, karena peristiwa ini terjadi di saat desakan, di saat tekanan yang luar biasa. Nah kemarin kan kita sudah podcast yang kemarin hijrah pertama ya. Kali ini sekarang kita akan bahas tentang hijrah kedua. Pertama, kemarin kita udah tahu juga alasan kenapa memilih Ethiopia. Karena di situ ada raja yang sangat adil yang bernama Ashamah. Mungkin sahabat kisah masih ingat namanya. Namanya Ashamah An-Najashi. Orangnya adil, tidak ada orang terzalimi di negerinya. Nah, ia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan beriman kepada Injil yang murni. Dan makanya ada kesamaan di situ. Ada kesamaan bahwa ajarannya yang mengajarkan tata krama, etika, yang mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, juga itu salah satu penyebabnya. Dan kemudian Ashamah ini juga dzu ilm. Dzu ilm artinya orang yang berilmu. Dia rajin baca, Beb. Orang berilmu, wawasannya luas, dia tahu tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Nah sehingga tidak hanya dari sisi keadilan saja, tapi dia juga orang yang berilmu. Nah sehingga terpilihlah Ethiopia atau Habasyah sebagai tujuan ya untuk sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terjadi peristiwa hijrah kedua ini. Nah di sini yang tadi saya sebut menarik, Beb. Kemarin sahabat kisah udah tahu kan tentang hijrah pertama kemarin, bahwa yang berangkat ya bisa dihitung, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 16 sahabat. Nah, mereka itu berangkat, kalau yang pertama itu mereka berangkat pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Nah, bulan Rajab jaraknya 5 bulan setelahnya ini baru terjadi ada peristiwa menarik di situ. 3 bulan setelah hijrah pertama ke Habasyah itu, ya. Jadi ini anggap nih sekarang 15 atau 16 orang sedang berada di Habasyah sekarang, lagi di Ethiopia. Mereka berangkat pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Ramadan ini terjadi peristiwa di situ, ya kan? Mereka kembali ke kota Mekah. Tapi yang kembali bukan semua, sebagian saja. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka kembali? Nah, jawabannya yang dikutip oleh ahli sejarah adalah termasuk di beberapa kitab ya, bahwa surah An-Najm turun di kota Mekah. Nabi SAW membaca surah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ila akhir surah, sampai ayat terakhir. Ketika orang Quraisy mendengar ayat ini, ya, luar biasa, Bib. Mereka sujud tunduk mendengar ayat ini. Subhanallah. Mereka tunduk bukan tunduk beriman kepada Allah, bayangin. Mereka tunduk apa? Tunduk karena dahsyatnya isi daripada lantunan Quran itu. Dari sisi puitisnya, dari sisi kalimatnya, kedalaman bahasanya, itu mereka sampai ibaratnya sampai terkagum-kagum, itu sampai diam mendengar isi surah An-Najm itu. Itu yang menyebabkan mereka itu sampai seolah-olah sujud mendengar surah An-Najm itu.
Nah, kondisi ini karena mereka tunduk dengan surah An-Najm itu, tersiar kabar bahwa penduduk Mekah telah menerima Islam. Gitu. Padahal apa? Mereka itu tunduk karena surat itu, karena isi kalimatnya kan seperti yang kita tahu, ini juga buat sahabat kisah di rumah, bahwa orang Arab zaman dahulu itu mereka itu menganggap syair itu adalah, kalau hari ini media, jadi siapa yang pandai bersyair itu pasti orang luar biasa. Dan yang menjadi tolak ukur orang, bangsawannya, kepintarannya, kecerdasannya adalah kalimat bahasanya. Ketika dia mengeluarkan kalimat-kalimat luar biasa, maka itu adalah orang hebat. Makanya kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, karena itu yang bisa mematahkan seluruh argumen orang-orang Quraisy saat itu. Bahkan sampai hari ini Al-Quran bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Nah, makanya Al-Quran itu begitu turun, kadang mereka sampai diam mendengarnya. Bahkan beberapa tokoh-tokohnya seperti Utbah misalnya, seperti Abu Jahal, itu mereka mengakui keindahan Al-Quran. Mereka akui akan indahnya Al-Quran. Nah, lanjut yang tadi, begitu turun surah An-Najm ini, itu terkesan mereka itu beriman kepada Allah dan tersiar kabar di mana-mana, termasuk sahabat-sahabat yang ada di Ethiopia ini, yaitu yang ada di Habasyah tadi, yang jumlahnya 15 atau 16 orang. Itu mereka sampailah cerita itu ke mereka, dan ini yang membuat mereka ingin pulang. Yang satu dengan yang lain mengatakan, kayaknya kita harus pulang ini. Mereka udah masuk Islam, mereka menerima Islam di Mekah. Nah, ada sebagian juga mengatakan karena mereka di Habasyah itu banyak yang juga bukan tidak kerasan ya. Mereka itu kangen lah dengan tanah kelahirannya. Makanya mereka pun memutuskan untuk kembali, tapi sebagian orang aja yang kembali. Homesick. Ya, ibaratnya kayak misalnya seperti Utsman bin Maz'un itu kembali ke Mekah, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah. Subhanallah, ternyata apa yang terjadi? Begitu mereka kembali, itu pun mereka kembali dengan ngendap-endap, Bib. Tadinya mereka pergi dengan cara apa? Ngendap-endap, pulang juga ngendap-endap. Tapi karena ada perintah Rasulullah di situ, Ustaz, apa siapa yang nggak disebutkan dalam sejarah. Ketika mereka memutuskan untuk kembali itu nggak disebutin dalam beberapa referensi, tidak disebutkan. Mereka hanya mendengar kabar itu, mereka pun kembali. Nah, tentu mungkin kalau dilihat dari fakta yang terjadi, kan mereka belum beriman nih orang-orang Quraisy di Mekah. Pasti Nabi mungkin belum izinkan mereka untuk kembali. Kira-kira seperti itu. Tapi kita belum temukan referensi yang tepat yang menuliskan apakah Nabi memerintahkan mereka untuk kembali ke Mekah. Nah, ringkas kata, begitu mereka kembali, ternyata apa yang terjadi? Orang-orang Mekah belum beriman. Bahkan siksaan yang mereka lakukan lebih gila dari yang pertama. Jadi tekanan demi tekanan itu luar biasa. Ketika sahabat-sahabat ini udah, kalau yang kemarin mungkin hanya rakyat jelata aja yang mendapatkan penyiksaan, kalau ini udah mulai ke penyiksaan kepada sahabat-sahabat yang non jelata, artinya yang udah memiliki kedudukan pun dimulai disiksa. Sampai Nabi kita SAW pun sering disakiti. Mereka udah mulai berani. Nah, itulah yang menyebabkan Rasulullah memerintahkan kembali untuk hijrah yang kedua menuju ke Habasyah. Dan jumlahnya nggak main-main, 100-an sahabat. Lebih banyak. Jumlahnya kalau laki-laki sekitar 83 atau 84, perempuannya 18 atau 19 sahabat perempuan. Jadi berbeda pendapat ya. Intinya 100 ke atas. Dan jumlahnya itu mereka luar biasa banyak. Dan bayangin, mereka tuh tinggalkan keluarga kerabatnya, mereka tinggalkan hartanya mereka tinggalkan demi menyelamatkan agama Islam, yaitu bagaimana supaya ibadah ini tenang, nyaman. Itulah mereka rela berkorban sampai meninggalkan tanah kelahirannya. Jadi luar biasa pengorbanan para sahabat ketika kita baca sejarah tentang perjalanan menuju ke Habasyah. Nah, gitu kira-kira, Bib. Itu manfaatnya sampai sekarang kita rasakan, Ustaz ya. Masya Allah. Nah, Ustaz, ini untuk sahabat kisah nih, Ustaz nih. Di episode ke-14 ini, apa kisah yang menarik nih di aplikasi nih untuk sahabat kisah dimanapun semua berada nih? Kalau kisah yang menarik itu ya tentu tentang bagaimana berlari ya, bagaimana mereka meninggalkan Mekah itu dengan jumlah yang banyak, itu menarik di situ. Mereka sampai diumumkan, sampai Abu Jahal pun berdiri dengan gagahnya ya, dengan sombongnya sampai mengatakan keluarga kita sudah banyak yang masuk Islam. Karena yang betul bahwa sekarang Islam itu sudah masuk ke
rumah-rumah para pembesar Quraisy, sebagian keluarganya, kerabatnya mereka udah masuk Islam di sebagian. Itu yang membuat mereka itu jengah, membuat mereka itu marah, itu gara-gara itu. Nah, akhirnya mereka pun murka, dan sahabat-sahabat tadi yang walaupun yang bukan rakyat jelata ya, itu mereka pun meninggalkan tanah kelahirannya ya demi menyelamatkan agama Islam tadi. Baik, lengkapnya udah semua di. Nah, kalau mau lengkap lebih detailnya itu ikuti terus di aplikasi Rumah Kisah, download dan bisa didengarkan volume 3 insyaallah. Wah, Ustadz. Nah, kan jumlahnya tadi 100-an Ustadz. Ya. Nah, dalam jumlah yang saat itu boleh bilang tergolong banyak Ustadz. Ya. Apa yang terjadi di Habasyah Ustadz? Nah, ini harus diikuti ini kisah ini ya baik-baik ini ya buat sahabat kisah juga. Detailnya nanti ada di aplikasi. Ini saya akan sedikit gambarkan bagaimana histori sejarah perjuangan ketika sahabat-sahabat ini sampai di Habasyah. Sahabat yang berjumlah 100-an orang ya, itu ketika sampai di Habasyah, Ethiopia, orang-orang Quraisy nggak tinggal diam, karena mereka tahu nih jumlahnya cukup besar ini, dan dikhawatirkan mereka akan membangun kekuatan yang hebat nanti akan menggempur kota Mekah, kira-kira seperti itu. Ditambah lagi tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa anak-anak dari pembesar Quraisy ini itu sebagian juga udah pada masuk Islam. Nah itu juga penyebabnya. Jadi mereka murkanya luar biasa di situ, murkanya luar biasa, marahnya itu orang-orang kafir Quraisy itu sampai rapat nih, sampai meeting, sampai berkumpul gimana nih cara menyelesaikan masalah ini. Nah, beberapa usulan apa katanya? Itu kalau bisa kita kirim utusan dari Mekah ini. Bawa hadiah sebanyak-banyaknya nih. Bawa hadiah sebanyak-banyaknya lalu bawain ke Raja Najasyi yang ada di Habasyah. Ibaratnya nih mau disogok nih, kira-kira sogok supaya ini kembaliin nih yang sahabat-sahabat yang jumlahnya 100 orang kembalikan ke Mekah. Nah itu mereka siapin, mereka siapkan, kemudian mereka bawa itu hadiah-hadiah yang luar biasa dari Mekah. Itu mereka datang ke Habasyah Ethiopia untuk melobi Najasyi atau Ashamah supaya ia mengembalikan 100 orang ini menuju ke kota Mekah lagi. Nah pertanyaannya, apakah berhasil nih orang Quraisy yang diutus ini? Dan yang diutus itu 2 orang luar biasa, utusan ini jago lobi semua ini. Jago lobi semua ini. Amr bin As, waktu itu belum masuk Islam beliau. Amr bin As nanti setelah dia masuk Islam jadi pembesar Islam juga nih, masya Allah. Amr bin As, yang kedua Abdullah bin Abi Rabi'ah. 2 orang ini, masya Allah, kalau bisa dibilang orator ulung, ini dia orangnya. Itu termasuk yang sahabat dijamin masuk surga Ustaz ya? Iya, Amr bin As jamin masuk surga. 2 orang ini termasuk orator ulung. Ya di samping ada Suhail bin Amr, ya khatib Quraisy dan lain-lain. Tapi juga nih beliau-beliau ini adalah orang-orang yang ahli jago dialog ini. Dibekali oleh orang-orang Quraisy dengan hadiah luar biasa. Pokoknya gimana caranya biar Najasyi ini bisa atau mau mengembalikan nih orang-orang yang ibaratnya orang-orang pengkhianat lah kalau mereka sebut ini. Kembalikan ke kota Mekah. Nah, apakah mampu? Kira-kira Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah melobi Najasyi untuk mengembalikan sahabat ke Mekah? Ikuti di Rumah Kisah. Lengkap Ustaz, Rumah Kisah. Lengkap di situ insyaallah. Masya Allah. Syukran Ustaz. Afwan. Sahabat Kisah, saksikan terus podcast kami selanjutnya hanya ada di Rumah Kisah. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.